Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Seorang warga negara Rusia mabuk dan berbuat onar di salah satu penginapan di kawasan wisata Kuta Badung. Harga cabai rawit di pasar tradisional Bangli terus naik hingga Rp60.000 per kilogram. Berwisata ke air terjun Taman Sari di Desa Babakan, Gianyar. Where is my stuff? Where is my stuff? You criminal, you criminal, you criminal, you criminal. Warga negara Rusia ini berbuat onar di salah satu penginapan di kawasan wisata Kuta Badung. Dalam keadaan mabuk minuman keras, ia berteriak dan mengganggu warga sekitar dengan mengeluarkan kata-kata kotor. Pelaku bernama Ivon, ia sebelumnya menginap di salah satu penginapan di Kuta bersama pacarnya. Saksi mengatakan, pasangan ini sebelumnya bertengkar lalu pergi ke kawasan Canggu. Namun saat pulang, ia tidak ingat lagi tempat di mana ia menginap karena dalam keadaan mabuk. Ia akhirnya diantar ke salah satu hotel, lalu disitulah ia mengamuk dan berbuat onar. Yang pasti sudah ditangani oleh anggota kami BKU Kuta. Ditemukan ternyata ya akibat dari minuman keras, artinya dampak dari minuman keras. Setelah itu sudah diantarkan kembali ke hotel tempat dia menginap. Kejadian semalam. Itu sempat membuat keributan atau seperti apa itu? Ya artinya pengaruh minuman keras ya mengakibatkan mungkin ada ketersinggungan, tekanan batin atau tekanan kepribadian, ya itu mengakibatkan gangguan lah kepada lingkungan sekitar. Itu yang kita dilaporkan ke anggota kita dan sudah ditangani dan kembalikan lagi ke tempat dia nginap di hotel. Satpol PP akhirnya berhasil menenangkan pelaku, dan setelah sadar ia berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya. Warga negara asing asal Rusia kerap mabuk dan berbuat onar di Bali. Tidak jarang mereka mabuk dan tidur di jalan, bahkan berbuat kriminal dengan menganiaya orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kedua wanita ini ditangkap Satreskrim Polres Bandara Ngurah Rai di salah satu kawasan Legian Kuta. Mereka ditangkap karena mencuri tas berisi uang milik seorang penumpang pesawat di bandara. Kedua pelaku mengaku kerap menawarkan jasa tumpangan ke penumpang di bandara yang baru tiba di Bali. Saat itu korban yang baru saja tiba asik berfoto sehingga lengah dengan tas yang dibawa. Kedua pelaku tidak melewatkan kesempatan dan langsung membawa kabur tas milik korban. Dari hasil rekaman CCTV, kedua pelaku lalu membawa tas ke dalam WC dan membongkar tas dan mengambil uang sebesar Rp6 juta dan mata uang asing Taiwan sebesar 4.800 yuan. Tas korban lalu dibuang ke tempat sampah. Setelah kita tindak lanjuti lewat CCTV, kita melihat bahwa sekira jam setelah si korban meninggalkan tempat itu, ada 2 orang yang diduga mengambil. Jadi modus operandinya adalah dia pura-pura berfoto, lalu tangan yang satunya mengambil tas tersebut di bawah. Setelah itu tas dibawa ke toilet, uangnya diambil, tasnya dibuang ke tong sampah. Dengan laporan yang kami terima, kami lalu melakukan penyelidikan dan terlihat bahwa 2 orang yang diduga melakukan pencurian tersebut akhirnya menaiki sebuah kendaraan. Dari situlah berawal kami bisa menemukan yang bersangkutan.
Kendaraan itu ternyata kendaraan sewaan dan itu kita telusuri siapa yang menyewa. Akhirnya pada tanggal 12 Oktober kita mengamankan kedua orang ini dengan inisial L, umur 24 tahun asal Jakarta, dan satunya SP, 18 tahun asal Bogor. Dari hasil penyelidikan, pasangan lesbi ini mengaku terlilit hutang sehingga akhirnya berbuat nekat mencuri. Mereka berasal dari Bogor, Jawa Barat, dan datang ke Bali untuk mencari pekerjaan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Ruang kelas di salah satu sekolah dasar negeri 6 di Desa Bondalam, Buleleng ini mirip diguncang gempa. Bagian atap terbuka dan hanya tersisa kayu lapuk yang pernah menopang atap. 3 ruang kelas di SDN 6 Bondalam ini sudah tidak layak digunakan untuk tempat belajar. Sudah hampir 20 tahun bangunan tidak pernah diperbaiki atau direnovasi sehingga kayu banyak dimakan rayap. Agar tidak membahayakan, sebagian murid sekolah ini terpaksa belajar di ruang aula dan ruang guru. Mereka belajar hanya dipisahkan kayu triplek. Kendati terkesan darurat, mereka tetap belajar serius. Dari 2022 setelah tatap muka ya. 2021 kan? Ya, sebelumnya itu kan pakai daring kan bisa ya. Yang atur sedemikian supaya belajar. Nah, cuman itu di saat panas, di saat hujan kena hujan. Sudah berapa kali yang bikin itu pakai terpal, pakai itu ada angin blast itu ya. Berarti terganggu pembelajaran siswa Pak ya? Iya, sangat terganggu. Sekolah SDN 6 Bondalam saat ini memiliki 151 murid. Namun sepanjang sejarah, sekolah ini baru 1 kali diperbaiki. Dan itu pun tahun 2006 dengan memperbaiki bagian atap dan tembok. Hingga kini sekolah tidak mendapat perbaikan lantaran masih bermasalah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Harga cabai rawit di pasar tradisional di Bangli terus merangkak naik sejak beberapa hari terakhir. Kenaikan berkisar Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Komang Tri, salah satu pedagang bumbu dapur, mengatakan harga cabai rawit sebelumnya di harga Rp25.000. Namun kini harganya naik drastis karena pasokan cabai dari petani berkurang akibat kemarau panjang. Harga 25, 30 langsung ke 40, 50, sekarang 60 ekser. Itu jenis cabai apa namanya? Ini jenis cabai merah Kintamani. Akibat kenaikan harga cabai, pedagang mengaku omset penjualan menurun karena konsumen membatasi sementara membeli cabai. Pedagang yang biasanya bisa menjual 10 kg, kini hanya 5 kg cabai. Mungkin ini kemarau, musim panas ini. Dan juga orang yang perlu banyak sekarang, musim menikah. Ya, itu mungkin pasokan kurang, dari luar tidak ada sekarang. Selain cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada beberapa jenis sayur mayur seperti buncis, labu siam, kol, atau kubis. Rata-rata kenaikan antara Rp2 hingga Rp5.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.